Contoh soal pertama pada bidang datar. Ada dua benda bermassa 4 kg dan 2 kg dan ditarik dengan gaya 18 Newton. Dihubungkan dan tali seperti pada gambar. Tentukan percepatan dan tegangan talinya jika di bidang licin dan bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Kita hitung bagian A. Jika bidang licin dengan gaya 18 Newton, kita tidak perlu menggambar N atau gaya normal dan W atau gaya beratnya ya. Karena bidang licin, kecuali di bidang kasar karena kita harus mencari gaya geseknya. Karena satu tali, maka tegangan tali atau T-nya pun sama, sehingga kita bisa hitung sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Hanya F yang ke kanan, lalu ada T dengan T yang ke kiri dan ke kanan. Berarti T dikurang T nantinya akan habis, yaitu sama dengan M dikali A. Nilai T habis, jadi F sama dengan dua benda yang ditarik, maka massanya dijumlahkan menjadi massa kedua benda, yaitu M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. F adalah 18 Newton sama dengan 4 ditambah 2 kg dikali A. 18 Newton sama dengan 6 kg dikali A. A sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan pada bidang licin adalah sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Berikutnya, jika ditanya tegangan tali, maka kita tinjau salah satu bendanya. Di sini ada dua benda, yaitu benda bermassa 4 kg dan benda bermassa 2 kg. Untuk benda bermassa 4 kg hanya T yang bekerja, sehingga menjadi T sama dengan M dikali A. T sama dengan 4 kg dikali 3 meter per sekon kuadrat, sama dengan 12 Newton. Sedangkan benda bermassa 2 kg ada dua gaya yang bekerja, yaitu F dan T yang berlawanan arah. Maka kita bisa masukkan F dikurang T sama dengan M dikali A. F 18 Newton dikurang T sama dengan massa 2 kg dikali 3 meter per sekon kuadrat. 18 Newton dikurang T sama dengan 6 Newton. T sama dengan 18 Newton dikurang 6 Newton. T sama dengan 12 Newton. Nah, karena hanya satu tegangan talinya, berarti besar tegangan talinya pun sama. Maka kita tinjau benda yang lebih mudah saja ya. Yang dihitung yaitu benda bermassa 4 kg. Berdasarkan hasil perhitungan kita, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benda bergerak ke kanan dengan percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat dan tegangan talinya sebesar 12 Newton. Sekarang kita hitung yang B, yaitu jika bidangnya kasar, ada benda 4 kg yang dihubungkan dengan 2 kg ditarik dengan gaya 18 Newton. Berarti ada gaya gesek di sini, yaitu ada dua gaya gesek. Gaya gesek pertama kita sebut dengan FK1 untuk benda 4 kg. Gaya gesek kedua kita sebut FK2 untuk benda 2 kg. Dan untuk tali tetap ada T yang panahnya ke kanan dan ke kiri. Karena ada gaya gesek, maka kita harus menghitung gaya normalnya dulu ya. Ada gaya normal 1 atau N1 dan gaya normal 2 atau N2. Dan ada gaya berat benda 1 atau W1 dan gaya berat benda 2 atau W2.
inilah bedanya dengan bidang licin ya. Kita harus mencari W dan N-nya untuk bisa menghitung gaya geseknya FK1 dan FK2. Mari kita hitung dulu FK1 dan FK2-nya. Kita tinjau kedua benda ini. Kita tinjau benda yang 4 kg, yaitu ada N1 sama dengan W1. N1 sama dengan 4 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. N1 sama dengan 40 Newton. Sehingga kita bisa dapatkan FK1-nya atau gaya gesek pertama yaitu sama dengan μk dikali gaya normal pertama. FK1 sama dengan μk adalah 0,2 dikali dengan gaya normal benda 1 adalah 40 Newton. Sehingga kita bisa dapatkan FK1 sama dengan 8 Newton. Nah, sekarang kita tinjau benda 2 kg ya untuk bisa mencari gaya normal benda kedua dan gaya gesek kedua. Gaya normal kedua sama dengan gaya berat benda kedua, di mana N2 sama dengan massa yaitu 2 kg dikali gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya normal benda 2 sama dengan 20 Newton. Kita masukkan ke dalam persamaan FK2 yaitu μk sebesar 0,2 dan gaya normal benda 2 adalah 20 Newton. Kita kalikan sehingga mendapatkan hasil FK2 sama dengan 4 Newton. Bila kita sudah mendapatkan nilai FK1 dan FK2-nya, maka kita bisa mencari berapa besar percepatannya dengan menggunakan sigma Fx sama dengan M kali A. Namun yang perlu diperhatikan adalah gaya-gayanya yang mengikuti arah gerak itu adalah bernilai positif. Nah, karena arah geraknya ke kanan, maka gaya yang di sebelah kanan bernilai positif. Sehingga menjadi F dikurang T ditambah T dikurang FK2 dikurang FK1 sama dengan M dikali A. T bisa kita coret karena habis bila dijumlahkan. Sehingga F adalah 18 Newton dikurangi dengan FK2 yaitu 4 Newton dikurangi FK1 adalah 8 Newton sama dengan massa keseluruhan benda yaitu 4 kg ditambah 2 kg yaitu 6 kg dikali A. 18 dikurang 4 dikurang 8 itu adalah 6 Newton sama dengan 6 kg dikali A. A sama dengan 6 Newton dibagi 6 kg sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita cari tegangan talinya ya. Kita tinjau benda yang mudah dicari saja, yaitu kita tinjau benda 4 kg. Karena gayanya hanya ada T dan FK1 saja. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. T dikurang FK1 sama dengan M dikali A. T dikurang 8 Newton sama dengan 4 dikali A. T dikurang 8 Newton sama dengan 4 kg dikali 1 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 4 Newton ditambah 8 Newton sama dengan 12 Newton. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa benda yang bergerak di bidang kasar adalah percepatannya 1 meter per sekon kuadrat dan tegangan talinya 12 Newton. Berikutnya contoh soal kedua, kita akan masuk dalam penjelasan hukum Newton 2 pada bidang miring ya.
Ada contoh soal bidang miring dengan balok di atasnya bermasa 5 kg pada kemiringan 37 derajat. Tentukan percepatan balok jika pada bidang licin dan pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Yang membedakan bidang miring dengan bidang datar adalah posisi gaya beratnya. Baik, kita jawab yang A dulu, yaitu pada bidang licin. Berarti di sini ada W atau gaya berat lurus ke bawah karena selalu mengikuti arah gravitasi bumi, yaitu ke bawah. Dan ada N gaya normal yang miring sedikit karena tegak lurus dengan bidangnya. Gaya berat ini atau W bila kita proyeksikan harus sesuai bidang miringnya, di mana sumbu X selalu sejajar bidang miring dan sumbu Y tegak lurus bidang miring. Dengan kata lain, gaya berat atau W ini tidak pada sumbu, maka kita harus gambar proyeksinya. Bila kemiringan benda sudutnya sebesar 37 derajat, maka sudut berhadapannya berada di sini. Maka kita proyeksikan W-nya. W diproyeksikan tegak lurus bidang dan berada di dekat sudut, maka menjadi W cos 37 derajat. Dan W yang berada sejajar bidang karena W-nya jauh dari sudut, maka menjadi W sin 37 derajat. Nah, karena ini pada bidang licin, maka tidak ada gaya gesek, sehingga kita tidak perlu menghitung gaya normalnya ya, dan tidak ada gaya geseknya. Untuk menjawab percepatan yang sejajar bidang, kita lihat hanya ada W sin 37 derajat yang arahnya menuju arah gerak, sehingga W sin 37 derajat ini bernilai positif. Kita masukkan sigma F sama dengan M kali A, yaitu W sin 37 derajat sama dengan M dikali A. W adalah massa dikali gravitasi. Massanya 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali sin 37 derajat sama dengan massa 5 kg dikali A, sehingga menjadi 50 Newton sin 37 derajat adalah 3/5 sama dengan 5 kg dikali A. 50 Newton dikali 3/5 berarti 50 dikali 3 dibagi 5 adalah 30 Newton sama dengan 5 dikali A. A menjadi 30 Newton dibagi 5 kg sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Jadi kita sudah mendapatkan percepatan dari balok ini pada bidang licin adalah sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita hitung pada bidang kasar lagi. Bidang miring kasar pada posisi gambar yang sama, kita hanya menambahkan adanya gaya gesek yang arahnya melawan arah gerak. Kita sebut FK karena bendanya bergerak. Kita cari dulu FK-nya dengan persamaan mu K dikali N. Karena N belum diketahui, maka kita cari N-nya ya. Kita lihat gaya yang bekerja tegak lurus di sumbu Y. Ada N yang arahnya ke atas bernilai positif, dan ada W cos 37 derajat yang arahnya ke bawah berarti bernilai negatif. Karena pada arah sumbu Y benda diam, sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan. Sigma Fy sama dengan 0. N dikurang W cos 37 derajat sama dengan 0. N sama dengan W cos 37 derajat. N sama dengan, tadi kita sudah dapatkan W-nya adalah 50 Newton dan cos 37 derajat adalah 4/5, sehingga
50 dikali 4 dibagi 5 adalah 200 dibagi 5, yaitu 40 Newton. Setelah kita mendapatkan N, maka kita masukkan nilai N ke dalam persamaan FK-nya dengan persamaan mu K dikali N. FK sama dengan mu K 0,2 dikali N 40 Newton sama dengan 8 Newton. Karena FK sudah kita dapatkan, mari kita lihat sistem benda pada arah sejajar bidang gerak, yaitu ada W sin 37 derajat yang bernilai positif karena searah gerak, dan ada FK yang arahnya berlawanan dengan arah gerak, jadi FK bernilai negatif. Mari kita hitung. Sigma F sama dengan M dikali A. W sin 37 derajat dikurang FK sama dengan M dikali A. Kita sudah mendapatkan nilai W sin 37 derajat adalah 30 Newton dikurangi FK 8 Newton sama dengan massa tadi 5 kg, kita kali dengan A. 30 Newton dikurang 8 Newton adalah 22 Newton sama dengan 5 kg A. A sama dengan 22 Newton dibagi 5 kg sama dengan 4,4 meter per sekon kuadrat. Jadi kita sudah mendapatkan percepatan dari balok ini pada bidang kasar adalah sebesar 4,4 meter per sekon kuadrat. Berikutnya contoh soal ketiga. Kita akan masuk dalam penjelasan hukum Newton pada katrol ya. Ada katrol diberi beban seperti pada gambar ini. Benda A bermassa 6 kg dan benda B bermassa 2 kg. Hitunglah percepatan dan tegangan talinya. Kita gambar dulu gaya-gayanya. Ada WA, ada WB. Pada katrol ini talinya sama, berarti ada tegangan tali dan ada T bolak-balik. Di mana massa katrol bisa kita abaikan, maka massa tali nilainya sama dan tegangan talinya juga sama. Untuk mencari percepatan, kita lihat beratnya. WA sama dengan massa A yaitu 6 kg dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 60 Newton. Lalu WB sama dengan massa B 2 kg dikali gravitasi 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Kita lihat bahwa berat benda A lebih besar dari berat benda B. Berarti arah geraknya nanti akan turun menuju benda A dan B-nya akan naik. Kita lihat pergerakan benda. Sigma F sama dengan M dikali A. Yang positif adalah WA karena WA lebih besar dan dikurangi dengan T ditambah dengan T dikurangi dengan T dan ditambah T dikurangi dengan WB sama dengan massa keseluruhan benda dikali A. WA sebesar 60 Newton, lalu T ini habis, lalu dikurangi dengan WB sebesar 20 Newton, sama dengan massa 6 kg ditambah 2 kg dikali A, menjadi 40 Newton sama dengan 8 kg dikali A. A sama dengan 40 Newton dibagi 8 kg sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya yaitu sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita cari berapa tegangan talinya. Kita tinjau benda yang mudah dicari saja.
yaitu kita tinjau benda A, karena gayanya hanya ada WA dan T saja. Sigma R sama dengan M dikali A. Karena geraknya ke bawah, maka positif searah gerak dan negatif berlawanan arah gerak. Yang positif adalah WA dikurangi T sama dengan M dikali A. WA sebesar 60 Newton dikurangi T sama dengan massa 6 kg dikali A 5 meter per sekon kuadrat. Negatif T sama dengan 30 Newton dikurang 60 Newton. Negatif T sama dengan negatif 30 Newton. Tanda negatif sama di kiri dan kanan, maka kita harus coret sehingga menjadi T sama dengan 30 Newton.